di English Now YouTube channel. Bersama aku, Miss Hadijah. Nah, kita udah belajar bareng nih di 2 video yang terakhir dan kita akan lanjutin belajar bareng bahasa Inggris di channel ini. Hari ini kita akan bahas soal tenses. Nah, pasti di antara kamu masih ada yang suka bingung nih. Sebenarnya tenses itu gimana sih dan kapan sih kita harus pakai setiap tensesnya? Nah, hari ini kita akan bahas 2 tenses yang sering banget orang bingung pemakaiannya karena memang dua-duanya menjelaskan hal yang sudah terjadi. Tapi sebenarnya berbeda, kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau jelasin sedikit tentang apa sih tenses itu. Jadi, tenses itu adalah konsep yang menerangkan tentang waktu kejadian. Jadi, dalam tenses kita itu dijelaskan tentang kapan sih aktivitas itu terjadi atau kejadian itu terjadi, dan yang kedua tentang apakah kejadian itu sudah selesai atau belum. Nah, untuk kapan dia menjelaskan tentang waktu, yaitu saat ini, kemudian di masa lalu, dan di masa depan, atau dalam bahasa Inggris terkenal dengan present, past, dan juga future. Dan untuk aspek kedua yang dijelaskan dari tenses itu adalah apakah sudah selesai atau belum. Makanya kita kenal ada yang namanya progressive atau continuous, dan juga ada yang perfect. Nah, perfect itu biasanya menjelaskan yang sudah selesai, kalau yang progressive atau continuous itu yang masih berlangsung. Kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja kita bahas tentang present perfect dan juga past simple. Oke, sebelum kita bahas perbedaannya apa, kita baiknya ngebahas dulu dari masing-masing tensesnya nih. Nah, kita mulai dari present perfect. Present perfect ini digunakan untuk menjelaskan satu hal atau satu kejadian yang baru banget terjadi. Atau in English, something has happened. Nah, karena dia baru banget terjadi, biasanya tuh menjadi informasi yang baru, begitu kan teman-teman. Nah, coba dibayangin teman-teman lagi nonton berita, terus ada breaking news. Nah, berita yang memang biasanya up to date, itu kan, yang menginfokan hal-hal yang baru terjadi. Nah, berita yang teman-teman dengar adalah the police have arrested 2 men in connection to the robbery. Polisi baru saja menangkap 2 orang yang berhubungan dengan kasus pencurian. Itu kan informasinya baru banget ya. Jadi dia pakai present perfect. Kemudian kita menggunakan present perfect ketika kejadian yang terjadi di masa lalu itu masih ada hubungannya dengan saat ini. Nah, balik lagi, karena present perfect itu baru aja terjadi, maka biasanya dampaknya itu masih terasa sampai saat ini. Atau in English, the action in the past has a result now. Jadi kejadian terjadi di masa lalu itu hasilnya dirasakan hari ini. Contoh kalimatnya adalah Tom has lost his key. Nah, di kalimat ini artinya adalah Tom baru saja kehilangan kuncinya. Atau bisa juga kita artikan saat ini berarti Tom belum menemukan kuncinya karena baru aja hilang, dan kuncinya itu yang nggak ada aja. Jadi tidak bisa ditemukan dan Tom tidak pegang kuncinya, tidak tahu ada di mana. Itu kita pakai present perfect. Untuk polanya sendiri atau struktur kalimatnya, present perfect itu adalah subject ditambah have atau has ditambah verb 3. Nah, kapan pakai have, kapan pakai has? Kamu pakai have ketika subjeknya itu adalah I, we, you, they. Atau bisa disingkat biar lebih mudah, I, you, they, we. Plus have, plus past participle atau verb 3. Dan kalau kamu pakai has, itu ketika subjeknya adalah he, she, it. Baru tambahin has dan verb 3. Nah, itu soal present perfect. Sekarang kita coba bahas past simple. Nah, kalau past simple, seperti yang aku jelasin di awal tadi tentang tenses, bahwa tenses itu ngejelasin 2 hal. Yang pertama, kapan terjadinya. Bisa jadi in the past, in the present, or in the future. Dan juga menjelaskan tentang apakah kejadian itu sudah selesai atau belum selesai, atau kita kenal dengan progressive atau continuous atau perfect. Nah, kalau past simple, dia itu simply hanya menjelaskan tentang masa lalu. Hanya menjelaskan tentang kapan kejadian itu terjadi, yaitu di masa lalu. Dia nggak ngejelasin apakah itu sudah selesai atau belum, dan sebagainya. Dia hanya ngejelasin bahwa kejadian itu terjadi di masa lalu. Or in English, tells only about the past. Hanya tentang masa lalu saja. Contoh kalimatnya adalah I went to cinema last night. Aku pergi ke bioskop tadi malam. That's it. Hanya menjelaskan bahwa dia mengerjakan atau dia pergi ke sinema tadi malam. In the past. Hanya itu saja. Dan pola kalimatnya adalah subject tambahin verb 2. Nah, itu bedanya. Kalau di past simple kita pakai verb 2 when. Tapi kalau di present perfect kita pakai verb 3. Jadi kalau di sini verb 2-nya when, berarti di sini di present perfect kita pakainya yang gone. Go, when, gone. Remember? Untuk past simple kita juga menggunakan to be yang digunakan di masa lalu, yaitu was atau were. Nah, was digunakan ketika subjeknya I, she, he, it plus was, dan were digunakan ketika subjeknya you,
we, they. Nah, itu dia nih pembahasan tentang present perfect dan juga past simple. Sekarang mari kita bahas contohnya perbandingan dua kalimat dari present perfect dan past simple biar kita lebih ke gambar nih bedanya seperti apa. Oke, setelah tadi kita bahas tentang masing-masing dari tensesnya, sekarang kita coba gali lebih jauh dengan melihat dari dua contoh kalimat yang kita bandingkan dari present perfect dan juga past simple. Nah, yang biru ini present perfect, yang hijau past simple ya teman-teman. Di sini ada sebuah diagram yang akan ngebantu teman-teman untuk memahami tentang dua tenses ini. Kita ambil contoh kalimatnya yang mudah saja, yang tadi. Tom has lost his key. Tom baru saja kehilangan kuncinya. So, kalau di diagram ini, of course, kejadian ini terjadi di today ya, hari ini. Dan kemungkinan hilangnya itu sangat dekat sekali dengan now. Ya, mungkin di sekitar sini lah ya. Jadi, nggak sekarang banget juga, tapi sebelum sekarang begitu. Cuman dia emang karena baru terjadi, jadi ya sangat dekat dengan masa sekarang. Tapi terjadinya di masa lalu. Contohnya 5 menit yang lalu, atau 3 menit yang lalu, atau 10 detik yang lalu. Itu kan sangat dekat ya, walaupun sudah terjadi. Tapi masih terasa sangat dekat sampai sekarang dampaknya. Kemudian kalau yang kedua ini yang past simple yang warna hijau, kita lihat kalimatnya Tom lost his key yesterday. Tom kehilangan kuncinya kemarin. Nah, kalau dilihat di diagram, dia itu terjadinya di sekitar sini. Jadi yesterday dan jaraknya dengan now itu jauh lebih dekat ya, memang udah terjadi di masa lalu dan sudah selesai juga gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan saat ini. Dan kita nggak tahu. Yang kita tahu itu cuman ya fakta bahwa Tom kehilangan kuncinya kemarin. Tapi kita nggak tahu apakah sekarang udah ketemu atau masih nggak ada gitu kan. Tapi kalau di yang present perfect kita tahu bahwa saat ini si Tom itu masih belum bisa menemukan kuncinya karena baru saja hilang tadi. Baru saja terjadi tadi dan kuncinya masih belum ditemukan. Jadi Tom masih belum tahu nih kuncinya ada di mana. Jelas ya? Oke, sekarang mari kita simpulkan apa sih bedanya present perfect dan juga past simple, atau kapan sih kita pakai present perfect dan past simple menurut diskusi kita tadi. Jadi di sini ada beberapa conditions dan di sini ada keterangan kita pakai tenses apa. Ini belum beres ya. Jadi di sini masih ada lagi. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pertama nih, recent happenings. Kalau dia kejadiannya itu baru terjadi seperti yang kita sudah diskusikan tadi, kita umumnya itu menggunakan present perfect untuk menjelaskan sesuatu hal yang baru saja terjadi. Contohnya di kalimat ini, I've repaired the washing machine. It's working okay now. I've repaired, aku sudah memperbaiki the washing machine, mesin cucinya. It's working okay now. Sekarang sudah berjalan dengan baik lagi mesin cucinya. Nah, di sini kita lihat I've. I've ini adalah singkatan dari I have. Jadi bisa disingkat ya, teman-teman. Nah, tapi di recent happenings kita juga usually atau biasanya kalau kita bandingkan, jadi lebih umum memang ketika menjelaskan hal yang baru saja terjadi kita pakainya yang present perfect. Tapi bisa juga menggunakan past simple walaupun tidak seumum present perfect penggunaannya. Jadi lebih umum pakai yang present perfect daripada yang past simple. Jadi past simple ini cuma ya usually aja kita juga bisa pakai untuk menjelaskan hal yang baru saja terjadi. Contoh kalimatnya, I repaired the washing machine. It's working okay now. Aku sudah memperbaiki si washing machine, mesin cucinya, dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Nah, dari dua kalimat ini kita juga bisa tahu bahwa yang present perfect ini kan baru saja terjadi seperti itu. Dan yang I repaired the washing machine, it's working okay now, kita juga tahu bahwa dia sudah memperbaiki si washing machine-nya dan sudah berjalan dengan baik sekarang. Itu. Jadi untuk recent happenings bisa pakai keduanya, tapi lebih umum pakai yang present perfect seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua tentang hal yang tidak baru saja terjadi atau terjadinya sudah lama begitu. Nah, untuk ini kita hanya menggunakan past simple. Jadi jangan gunakan present perfect untuk menjelaskan hal-hal yang terjadinya sudah lama begitu. Nah, contohnya Alexander Graham Bell invented the telephone. Itu kan kejadian udah lama banget ya. Kapan coba Alexander Graham Bell menemukan telepon? Ya udah lama banget lah ya gitu. Jadi jangan pakai present perfect di sini tapi gunakan past simple. Jadi bentuknya Alexander Graham Bell sebagai subjek ditambah invented sebagai verb duanya. Sekarang coba kalau kalimatnya seperti ini. Misalnya kalimatnya adalah someone has invented a new type of misalnya phone. Seseorang has invented telah menemukan a new type of phone.
tipe baru dari sebuah telepon misalnya. Nah, kalau dari kalimat ini kan kita tahu bahwa oh itu baru saja terjadi. Makanya kita pakai has invented. Baru saja menemukan satu tipe telepon yang baru, I don't know, mungkin Samsung S berapa? Ada atau iPhone ke berapa kita nggak tahu, tapi baru ditemukan. Nah, makanya teman-teman pakainya di situ yang present perfect, bukan yang past simple kayak gitu. Dan yang selanjutnya ini adalah kondisinya ketika kita menjelaskan satu waktu yang sudah selesai atau ya menurut aku sama-sama aja sih dengan yang not recent ya. Jadi emang dia udah lama banget terjadinya, nah maka kita menggunakan past tense. Contohnya adalah I was very tired and went straight to bed. Nah, dia pakai bentuk past simple, I sebagai subjeknya dan was to be-nya, kemudian went sebagai verb 2-nya. Jadi itu kan sudah terjadi finish time dan tidak ada relationnya lagi mungkin dengan hari ini, sudah terjadi di masa lalu, jadi pakainya yang past simple bukan yang present perfect. Nah, yang selanjutnya tadi kita udah bahas kan, kalau kita ngomongin satu hal yang baru terjadi, biasanya dia kan jadi informasi yang baru. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin informasi yang baru terjadi, kita pakai present perfect. But if we continue to talk about it, kalau kita ngelanjutin lagi nih pembahasan tentang si new information itu, maka kita menggunakan past simple. Gimana tuh? Nah, coba kita lihat contohnya di conversation ini. Misalnya ada yang bilang, "Ow, I've burned myself." Di sini kita masih pakai present perfect karena baru terjadi. Aku baru saja membakar tanganku sendiri tapi tidak sengaja ya. Jadi gimana tuh? Membakar tangan nggak sengaja gitu. Terus temennya jawab, "How did you do that?" Bagaimana kamu melakukan itu? Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, dia di sini pakainya yang did, bentuk did, jadi past simple. Kemudian dia menjelaskan, I picked up a hot dish. Aku mengangkat atau menggenggam atau memegang makanan yang panas. Nah, di sini dia udah pakai bentuknya yang past simple. I picked up a hot dish. Selanjutnya, kalau kita mau bertanya tentang when, kapan, atau what time, jam berapa, yang terjadinya di masa lalu, begitu, kita pakainya past simple. Jangan pakai present perfect. Jadi contoh kalimatnya, yang nanya tentang when, kapan. When did your friends arrive? Kapan temanmu sampai? When did your friends arrive? Bukan when have your friends arrived, bukan ya. Tapi when did your friends arrive? Kapan temanmu sampai? Terus, what time did you finish work? Kita pakai di sini did sebagai bentuk lampau dari do. Kayak gitu. Nah, sekarang mari kita berlanjut. Tadi kita sudah bahas kan bareng-bareng dari mulai present perfect itu sendiri, kita juga bahas past simple, terus kita udah coba bandingin juga. Nah, sekarang ini saatnya pembuktian. Kita coba kerjakan 5 soal ini, dan kita coba baca dulu, habis itu nanti kita lengkapi kalimat ini, apakah lebih pas atau benarnya itu menggunakan present perfect atau menggunakan past simple. Kita mulai dari yang nomor 1. Yang pertama, the office is empty now. Everybody, blah blah blah, go home. Nah, jawabannya apakah has gone home atau went home. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menjelaskan bahwa kantornya saat ini kosong. Berarti karena dia ngejelasin kondisi yang saat ini sedang terjadi, yaitu si kantornya kosong, maka kita di sini harus menggunakan bentuk present perfect, yaitu everybody has gone home. Has, karena yang kita jelaskan adalah di sini everybody, kemudian gone sebagai verb 3-nya. Dari go, went, gone. Oke. Sekarang yang nomor 2. I meant to call you last night, but I blah 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 forget. Aku mau menelponmu tadi malam. Lihat di sini last night, tapi aku forget. Lupa. Nah, bentuknya di sini pakai present perfect atau past simple. Apakah dia has forgot atau forgot aja? Karena dia terjadinya last night, tadi malam, so sudah jauh sekali jaraknya dengan saat ini, sudah finish time gitu yang tadi kita bahas. Jadi di sini menggunakan I forgot. Bentuk kedua dari forget. Di sini kita menggunakan past simple. Sekarang yang ketiga. Helen blah 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 go to New York for a holiday, but she's back home in London now. Di kalimat ini, jadi Helen dia pergi ke New York untuk liburan, tapi saat ini she is back home in London now. Saat ini dia sudah ada di London.
So, karena berarti ini menjelaskan satu kejadian yang sudah jauh dari masa kini, karena sekarang Helen sudah kembali di London, sudah tidak liburan lagi, jadi di sini kita menggunakan bentuk past simple. So, bentuk kedua dari go adalah went. Helen went to New York for a holiday, but she's back home in London now. Sekarang yang keempat, can you help us? Bisakah kamu membantu kita? Our car break down. Nah, di sini, di kalimat ini posisinya, ada orang yang sedang minta tolong. Can you help us? Kalau dia minta tolong, berarti kemungkinan problemnya belum selesai dong. Dia minta untuk problemnya untuk dibantu, seperti itu. Nah, berarti di sini, our car break down, baru saja si mobilnya itu rusak. Jadi di sini kita pakai bentuk yang present perfect. Yaitu, apa coba? Breakdown, jadi our car has, karena car-nya satu, our car has broken, broken, bentuk ketiganya broken down. Can you help us? Our car has broken down. Dan yang terakhir, who, bla bla bla, invent paper. Nah, kata invent di sini, apakah pakai past simple atau present perfect? Kita lihat di sini, kalau kertas tuh kayaknya udah ditemukan sejak dahulu kala ya, bukan baru-baru ini. Jadi di sini kita pakai bentuk yang past simple. Verb 2 dari invent adalah invented. So yang benar adalah who invented paper, bukan who has invented paper. Karena ya ini kertas secara umum begitu yang sudah ditemukan sejak zaman dahulu. Itu dia latihan kita di pembahasan tentang present perfect dan juga past simple. Alhamdulillah kita sudah bahas yang banyak banget tadi. Semoga dengan menonton video ini dan tadi kita belajar bareng, latihan bareng, kamu jadi semakin paham kapan untuk pakai present perfect dan kapan ketika harus pakai past simple. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau menurut kamu ini bermanfaat, share ke teman kamu sebanyak-banyaknya yang masih suka bingung. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe biar gak ketinggalan tips-tips dan juga pembelajaran-pembelajaran lainnya yang seperti ini. Aku ketemu kamu lagi di video selanjutnya. Bye!